Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal dengan nama Rumah Kantil, karena di pekarangannya tumbuh pohon kembang kantil yang konon menjadi tempat tinggal roh halus. Warga desa sudah lama percaya bahwa pohon kantil adalah perantara dunia manusia dan alam gaib. Namun, tak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Suatu hari, Ardi, seorang pemuda dari kota, datang ke desa untuk meneliti tentang mitos dan tradisi Jawa. Dengan rasa ingin tahu yang besar, dia tertarik dengan cerita tentang rumah kantil. Tanpa menghiraukan peringatan warga setempat, Ardi memutuskan untuk bermalam di rumah tua itu, berniat menelusuri kebenaran di balik cerita mistis yang sudah melegenda. Saat senja tiba, suasana berubah drastis. Angin dingin berhembus pelan, disertai dengan aroma kembang kantil yang begitu tajam. Pohon itu tampak bergoyang pelan, meski tidak ada angin yang cukup kuat. Ardi merasa diawasi, namun tetap bertekad melanjutkan penelitiannya. Malam mulai turun, dan suasana semakin mencekam. Di dalam rumah, Ardi menemukan sebuah cermin antik yang sudah berdebu. Tanpa sengaja, ia menatap bayangannya di cermin itu. Namun, anehnya, bayangan itu tidak bergerak selaras dengannya. Bayangan tersebut tersenyum lebar. Meski wajah Ardi tetap datar, tubuhnya menggigil, tapi rasa ingin tahunya justru semakin besar. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari halaman. Dengan hati-hati, Ardi mengintip keluar jendela dan melihat seorang perempuan berambut panjang mengenakan kebaya putih berdiri di bawah pohon kantil, menunduk dan memetik bunga. Ardi memberanikan diri keluar dan mendekati perempuan itu. Namun, saat jaraknya semakin dekat, perempuan itu perlahan-lahan memutar kepalanya. Wajahnya bukan seperti manusia, melainkan hitam pekat dengan mata kosong yang hanya memancarkan kegelapan. Ardi tersentak mundur, tapi kakinya seperti terikat. Perempuan itu tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Wajahnya mendekat dengan senyum menyeramkan. "Kenapa kamu kesini? Kau mencari kematian?" bisik perempuan itu dengan suara yang menggema. Ardi mencoba berlari, namun tubuhnya tak bisa digerakkan. Dia terjebak dalam kegelapan yang membawanya perlahan ke dalam pohon kantil. Di saat terakhir, hanya aroma bunga kantil yang semakin kuat, disertai suara tawa perempuan itu yang terus terngiang. Keesokan harinya, warga desa menemukan Ardi tak sadarkan diri di depan rumah kantil. Tidak ada tanda-tanda fisik yang mencurigakan, tapi sejak saat itu, Ardi tidak pernah berbicara lagi. Matanya selalu tertuju pada pohon kantil, seolah-olah dia melihat sesuatu yang tak kasat mata. Mitos rumah kantil pun semakin kuat, dan tak ada lagi yang berani mendekatinya setelah kejadian itu.